Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang antara perang dan diplomasi. Berikut penjelasannya. Antara perang dan diplomasi. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah kemerdekaan. Perjanjian ini digelar di Linggarjati, Jawa Barat dan ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta terkait status kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum perjanjian Linggarjati dilaksanakan telah digelar rangkaian perundingan Jakarta maupun Belanda. Namun, kedua belah pihak belum menemukan titik temu mengenai status Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hingga akhirnya tanggal 11 sampai 13 November 1946 digelar pertemuan di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingan ini ditekan pada 15 November 1946, lalu diratifikasi secara resmi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka Jakarta. Latar belakang: bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah sekian lama dijajah bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan kemudian Jepang. Meskipun sudah memproklamirkan kemerdekaan, namun Indonesia masih diincar oleh Belanda yang ingin berkuasa kembali. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Maka digelarlah rangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan pertama dilangsungkan pada 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan NICA, namun gagal mencapai kesepakatan. Pertemuan kedua digelar pada 13 Maret 1946 yang berlanjut tanggal 16 sampai 17 Maret 1946 dan menghasilkan naskah yang dikenal dengan sebutan Batavia Concept atau Rumusan Jakarta. Naskah ini adalah nota kesepahaman untuk menginjak fase perundingan berikutnya. Delegasi Belanda dalam pertemuan itu adalah Perdana Menteri Profesor Dr. Insinyur Weskerhermhon. Sedangkan wakil Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Pihak Inggris atau sekutu bertindak sebagai penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clark atau Lord Intercapel. Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan periode Linggarjati 1994 mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati melalui rumusan naskah persetujuan pendahuluan yang ditandatangani oleh Sultan Syahrir dan Hubertus van Mook atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir pada 30 Maret 1946. Isi perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilangsungkan selama 3 hari, yakni hingga tanggal 15 November 1946 yang membuahkan kesepakatan bersama. Lavian melalui buku menelusuri jalur Linggarjati diplomasi dalam perspektif sejarah 1992. Adapun isi dari perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negeri Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Perbedaan penafsiran tentang butir-butir perjanjian Linggarjati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, H.J. van Mook
menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dalam perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini diketahui sebagai agresi militer 1 yang dimulai pada 21 Juli 1947. Tujuan utama agresi Belanda yang sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara dalam propaganda Belanda. Rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan adalah kelompok pengganggu stabilitas. Selanjutnya, tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengarahkan kedua pasukan khusus yaitu Korps Special Troepen di bawah komando Kapten Raymond Westerling. 3. Peran Komisi 3 Negara Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara RI dengan Belanda. Atas usul Amerika Serikat, DKPBB membentuk Komisi 3 Negara KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam menyelenggarakan perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DKPBB di Indonesia. Keempat, Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 dan perjanjian ini merupakan perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Dan perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PBB dan juga KTN atau Komisi 3 Negara. Perundingan dan penandatangan perjanjian Renville dilaksanakan di atas kapal untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Dari pihak Indonesia, perundingan ini diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan perwakilan pihak Belanda oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Dia merupakan seorang Indonesia yang telah memihak kepada Belanda. Dengan ditempatkannya R. Abdul Qadir Wijojo Mojo, hal ini merupakan sebuah siasat Belanda bahwa pertikaian antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri, bukan menjadi masalah internasional. Yang terakhir, agresi militer Belanda II dimulai ketika pihak Belanda yang tetap bersikukuh menguasai Indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan pihak Belanda menuduh jika pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. Oleh karena itu, pihak TNI dan pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda itu, didirikan Markas Besar Komando Jawa (NIBKD) yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan militer juga dilakukan. Dalam pemerintahan militer, kecamatan merupakan basis utama pertahanan dengan kekuatan utama tenaga rakyat yang ada di desa-desa. Pasukan TNI dan pejabat-pejabat pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai koordinator perlawanan di desa-desa. Tempat untuk mengungsikan kepala negara dan tokoh-tokoh pemerintah telah disiapkan. Pada hakikatnya, Republik Indonesia telah siap menghadapi agresi militer Belanda II. Seperti yang telah diduga, Belanda benar-benar melakukan serangannya.